melakukan pembuktian. Nah, pembuktian ini sudah berjalan lebih dari 3 bulan dan ternyata ayam-ayam itu sehat. Untuk uji coba ini kami memelihara ya. Ayam ini alhamdulillah sehat-sehat. Campuran atau racikan, jadi seperti bubur nih ya. Jadi ada 2 percobaan, ada 2 pembuktikan. Satu dibuat ya seperti ini, seperti bubur, agak banyak airnya. Yang berikutnya dikurangi ya, jadi tidak seperti ini nih. Ini ada sisa sayuran kemarin sore, kita masukkan juga ya, juga ada dedaunannya juga ya. Oke ya, saya terbiasa juga awalnya ya, selanjutnya enggak. Awalnya ditimbang, kalau hampir penuh ini berapa sih beratnya gitu kan. Nanti ditimbang juga dedaknya dengan perbandingan 1:1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bang Beki Official, Bang Beki channel untuk semua. Kali ini saya mau berbagi video pembuktian bahwa daun pepaya, daun sente itu cocok dan recommended untuk pakan ayam. Daun pepaya itu cocok digunakan sebagai pakan ayam karena kaya akan nutrisi dan memiliki banyak manfaat bagi kesehatan ayam. Di antaranya meningkatkan kekebalan tubuh ayam, mempercepat pembekuan darah, mengobati penyakit cacingan, meningkatkan pencernaan dan mencegah infeksi, meningkatkan produksi telur. Nah ini, meningkatkan produksi telur, mengobati penyakit umum seperti pilek dan diare. Daun pepaya direkomendasikan untuk pakan ayam karena daun pepaya mengandung vitamin, klorofil, beta karoten, enzim, serat, dan lain sebagainya yang dibutuhkan oleh ayam itu sendiri. Untuk mengurangi rasa pahit pada daun pepaya ini, kita bisa melakukan fermentasi. Yang sudah saya lakukan, cukup 24 jam itu tetap lahap. Nah, selain daun pepaya ya, daun talas. Daun talas merupakan salah satu bahan makanan yang kaya akan kandungan nutrisi di dalamnya. Selain itu, daun talas juga mengandung nutrisi lainnya seperti vitamin ya. Umumnya ya, juga bisa 1:1 ya, hampir penuh. Dan nanti juga langsung eksekusi, iris-iris kecil-kecil, kemudian ya dengan dedak. Sebelum dicampur dengan dedak, nah, tentu ada daun-daun lain, termasuk juga ini bonggol pelepah pisang dan bonggol pisang. Yang punya pohon pisang itu kita memotong anakan supaya itu buahnya lebih lebat, lebih bagus, maka anakannya dibuang sebagian. Nah, kita manfaatkan bonggolnya untuk pakan ayam sedikit saja. Yang lebih dominan adalah dedak 50%, kemudian dedaunan, termasuk juga ini daun enceng gondok ya, sedikit pepaya dan daun pisang. Dalamnya pohon pisang ini juga dicincang, dikecil-kecilkan. Nah, perbandingannya yang sudah saya praktekkan sekitar 5% saja bonggol pisang, 20% itu daun talas, dan 20% daun pepaya. Dengan kata lain, 50% dedak, 40% dedaunan, kemudian sedikit yang kurang lebih 10% itu ada sisa makanan, sisa sayuran ya. Juga ditambahkan ini apa tadi, bonggol pisang yang dikecil-kecilkan dulu. Oke ya, seperti ini saya mengecilkannya. Nah ini daun apa ini, daun enceng gondok, daun dan pelepahnya ya. Ya karena itu daun enceng gondok kan pohonnya
nggak kelihatan, malah ini daun dan akar nih yang tampak nih. Nah ini ditambahkan juga. Yang kurang lebih 10% itu terdiri dari campuran. Campuran daun daun enceng gondok, daun atau daun-daun lainnya ya. Nah untuk kali ini pada video ini yang dominan adalah daun sente. Nah ini contoh daun sente yang diracik ya, sama dikecil-kecilkan dulu sebelum dicampurkan. Nah seperti ini ya. Ini langsung eksekusi, langsung praktek ya. Jadi bukan hanya teori yang saya baca, tapi saya buktikan ya dengan melakukan pembuktian. Nah pembuktian ini sudah berjalan lebih dari 3 bulan dan ternyata ayam-ayam itu sehat. Kami pelihara ayam. Untuk uji coba ini kami memelihara ayam 15 ekor ayam Lestran Bangkok Ju ya, Bangkok Ju ya. Ayam ini alhamdulillah sehat-sehat. Nah ini awal-awal membuat campuran atau racikan, jadi seperti bubur ini ya. Jadi ada 2 percobaan, ada 2 pembutikan. Satu dibuat ya seperti ini, seperti bubur, agak banyak airnya. Yang berikutnya dikurangi ya, jadi tidak seperti ini. Kalau ini kan terlihat banyak air nih ya. Nah ini air mendidih disiramkan rajangan irisan-irisan dari dedaunan. Kemudian nah ini ada sisa sayuran kemarin sore, kita masukkan juga ya, juga ada dedaunannya juga ya. Oke ya, saya terbiasa juga awalnya ya, selanjutnya enggak. Awalnya ditimbang, kalau hampir penuh ini berapa sih beratnya gitu kan. Nanti ditimbang juga dedaknya dengan perbandingan 1:1 ya. Tapi biasanya lebih banyak campurannya daripada dedaknya, karena dedaunannya ini kan 50%, dedaknya 50%, masih kadang-kadang ditambah sisa sayur sore hari. Nah selanjutnya ini dipanaskan. Saya biasa merebus telur ya. Nah air rebusan telur itu kan kita ngerebus telur 3 menit ya untuk setengah matang. Nah dimanfaatkan saat ngerebus telur, rebus juga tadi dedaunan. Tapi sebenarnya nggak direbus sampai 3 menit juga nggak apa-apa. Yang penting disiram air panas. Saya juga tambahkan tadi yaitu penyedap rasa dari garam. Ini garam ya, atau garam krosok. Setengah sendok atau hampir 1 sendok untuk sebanyak 1 panci, hampir penuh ini panci ini. Ya, tambahkan juga bawang putih dan bawang merah. Kecil sedikit ini, nggak sampai sebesar ibu jari, kecil lah pokoknya deh, hanya untuk penyedap. Kulit bawang merah, kulit bawang putih juga dimasukkan. Kemudian sedikit jahe dan kunyit ya, kalau ada temulawak ya. Kebetulan pada video ini pas kehabisan temulawaknya, jadi hanya ada jahe, kunyit, dan bawang putih, bawang merah, serta garam ya. Sudah dicampurkan, tapi sebagian kecil ya, nggak sebanyak tadi 1 panci, agak repot. Ini hanya untuk mempermudah pengadukan karena dibuat video. Nah jadilah bubur bubur dedak, bubur untuk pakan ayam. Pakan ayam Bang Jo super hemat biaya ya, super hemat biaya, lebih dari 50% hematnya ya. Jadi kalau harga dedak itu 4.000 ya, kita hanya menggunakan, kalau 1 kilo 4.000, kita hanya menggunakan setengah kilo kan, berarti cuma 2.000. Untuk ayam berapa tadi? Untuk ayam 15 ekor ayam Bang Jo, super hemat ya. Semoga video singkat ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.